wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita melanjutkan di kitab Fawaid di bab yang ke-27 dari bahasan tentang tafsir. Di bab 27 ini penulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bicara atau mengomentari ayat yang membahas tentang wilayatullah, yaitu perlindungan Allah kepada hambanya. Doa yang ada di ayat 101 di surat Yusuf. Ya. Saya yang baca. Oh, di depan, Masya Allah. Bismillah. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala 27. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran Surah Yusuf ayat 101. Doa ini menghimpun pengakuan tauhid, penyerahan diri kepada Allah, ungkapan rasa butuh kepadanya, dan pernyataan tidak berlindung kepada selainnya. Di dalamnya disebutkan juga pengakuan bahwasannya meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam adalah tujuan utama seorang hamba, dan semua itu ada di tangan Allah, bukan di tangan hamba. Terkandung pula di dalam doa tersebut pengakuan hamba akan kebangkitannya kembali kelak dan permohonannya agar dikumpulkan bersama orang-orang yang meraih kebahagiaan. Ya, di ayat ini 101 di surat Yusuf ini adalah doa sebetulnya. Bagian pertama dari ayat ini adalah Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Anta, engkau, ya Allah, waliyyi, penolongku, pelindungku, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Berarti ayat ini menetapkan, bagian ini menetapkan satu prinsip tauhid yang sangat agung, bahwa kekuasaan, kebesaran itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun manusia adalah sosok yang lemah, miskin, tak berdaya. Karena kekuasaan, kebesaran, kemuliaan, semua hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atas dasar itu, satu prinsip yang besar, dan itu adalah iman. Siapakah yang menolong saya dalam setiap aktivitas, gerak-gerik, perbuatan selama saya hidup di dunia? Siapa yang nolong? Inilah prinsip tauhid. Allah yang nolong saya. Siapakah yang melindungi saya dari berbagai macam keburukan yang pasti akan menimpa kita
ketika kita hidup di dunia? Jawabannya adalah Allah. Itulah tauhid kita. Itulah iman. Sehingga buahnya adalah seorang hamba akan menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah. Dengan keyakinan tadi itu. Dia akan serahkan semuanya. Baik maupun buruk, itu dia serahkan semua sama Allah. Karena Allah itu zat yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada hambanya. Allah sayang sama hambanya. Sehingga dia serahkan semua urusannya sama Allah. Sehingga beliau mengatakan di sini, ini pengakuan tauhid. Menyerahkan diri kepada Allah. Ungkapan butuh kepada Allah. Pernyataan tidak berlindung kepada selainnya. Ini jemaah. Inilah tauhid. Dan inilah yang menjadikan hidup kita ini apa? Tenang, sakinah. Ini menarik untuk kita diskusikan di sini, kita bahas di sini. Dia firman Allah, anta waliyyi, anta waliyyi fid dunya wal apa? Wal akhirah. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Artinya apa ini? Ini adalah prinsip apa itu? Prinsip tauhid. Ya kan? Artinya apa? Maksudnya adalah kekuasaan, kekuasaan, kebesaran, kemuliaan, apalagi kasih sayang, ya kan? Hanya milik siapa? Ya, hanya milik Allah. Nah, atas dasar ini, maka lahirnya apa? Sikap apa? Berserah diri. Berserah diri itu apa? Pasrah. Tawakal. Apa itu pasrah, apa itu tawakal? Pasrah itu nggak enak loh artinya. Ya kan? Pasrah itu mengandung makna apa? Putus asa. Ya, pesimis. Ya, kecil hati. Jadi pasrah, udah pasrah aja deh. Kayak orang bahlul gitu loh, baca pasrah. Terus terserah deh. Nah. Jadi berserah diri apa? Berserah diri, satu. Memohon apa? Memohon pertolongan. Ya kan? Yang kedua apa? Memohon perlindungan. Ya. Yang kedua memohon apa? Perlindungan. Apa bedanya? Apa bedanya? Memohon pertolongan artinya apa? Apa? Baik dan kebaikan itu berasal dari siapa? Nah, iya. Artinya kebaikan
kebaikan berasal dari siapa? Allah. Sehingga dia apa? Meminta hanya kepada Allah. Apa ini artinya tadi apa? Pasrah. Apa ini artinya pasrah? Hah? Apa ini pasrah? Pasrah nggak ini, Bu? Bukan. Berarti di sini apa? Meminta. Ya kan? Memohon perlindungan. Berarti apa? Di sini apa? Keburukan dari siapa? Berasal dari Allah. Allah yang nurunin. Makanya kita ngapain? Makanya kita apa? Meminta apa? Berlindung, ya kan? Berlindung gimana? Hanya kepada Allah. Paham? Ya, inilah nilai tauhid yang agung. Ini tauhid jamaah. Jadi baik dan buruk berasal dari siapa? Dari Allah. Terus tugas kita apa? Ya udah berserah diri sama Allah. Jadi inilah makna dari kata kalimat apa? Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini maknanya. Hanya kepadamu kami apa? Ibadah. Terus hanya kepadamu kami apa? Nah, ini baru apa? Ini namanya berserah. Nah, ini berserah diri. Nah, ibadah dan berserah diri. Ya, ibadah dan berserah diri. Nah, inilah lahirlah namanya apa, jamaah? Seret naik ke atas. Lahirnya apa? Prinsip tauhid. Nyambung? Nah, dari sini Allah bilang apa? Anta waliyi. Engkau yang nolong saya. Gitu jemaah. Berarti dari apa? Dari ibadah lahirlah apa? Berserah diri ini. Semua ditujukan hanya kepada Allah. Inilah tauhid. Ya. Maka kalau ini terjadi, maka akan muncul buahnya. Ya. Apa buahnya? Buahnya dunia dan apa? Akhirat. Di dunia apa buahnya? Sakinah. Di akhirat apa buahnya? Terbebas dari apa? Dari azab. Ya. Sakinah itu apa? Ketenangan hati. Ini tenang hatinya. Tentram hatinya. Tumakninah. Ya. Berarti terbebas dari adab, artinya apa dia? Berarti dia wafat sebagai apa? Wafat sebagai muslim. Muslim yang apa? Artinya muslim yang bertauhid.
Ya, jemaah. Paham ya? Jadi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Apa doa yang senada dengan ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apalagi la haula wa la quwwata illa billah. Allah bilang di surat Al-Imran tentang doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat faedahnya, akan ketemu titiknya dengan konsep ini. Surat Al-Imran ayat 173. Lihat nih, di ayat 173 Allah berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Alladzina qala lahumun nasu, mereka, yaitu para sahabat, ketika ada para kafilah yang melewati mereka, itu memberikan informasi kepada para sahabat ini. Inna nasa, sesungguhnya pasukannya Abu Sufyan, ini sepulang dari perang Uhud. Sesungguhnya pasukannya Abu Sufyan jama'u lakum, telah menyiapkan pasukan fresh untuk menyerang kalian yang dalam kondisi luka-luka parah dan kecapean. Kalian mau diserang loh, mau dihancurkan negeri kalian. Lalu mereka bilang, si kafilah ini, fakhshawhum, takutlah kalian sama pasukan ini. Ceritanya apa? Takutin bahwa keburukan akan menimpa mereka, dihancurkan kamu. Lalu Allah bilang apa? Tazadahum imana. Lu kok malah berbalik? Justru Allah memberikan tambahan iman. Jadi informasi yang mereka sampaikan itu bukan malah tambah mengkeret, tahu mengkeret jamaah, menciut, malah takut, enggak, justru iman mereka malah tambah kuat. Jadi ibarat baterai lowbat, dikasih informasi itu malah tambah 100%, tambah semangat lagi, tambah kuat malah imannya. Lu kok bisa dalam kondisi genting, kritis, justru malah semangat imannya. Kenapa? Mereka bilang begini, waqalu, mereka bilang, hasbunallahu wa ni'mal, cukup Allah yang nolong. Emang lo yang bikin kita baik atau kita berada dalam keburukan? Baik dan buruk itu Allah. Yang menolong kita Allah, yang melindungi kita Allah. Wa ni'mal wakil, kami berserah diri, artinya kami akan berserah diri, menyerahkan semua sama Allah. Lihat nih, sakinah, hatinya jadi apa? Ditakut-takutin, kondisi genting luar biasa tenang. Lalu Allah bilang, "Anqalabu bi ni'matin minallah." Malah justru kondisi yang diprediksi akan terjadi keburukan karena sakinah mereka, iman mereka itu apa? Malah berubah menjadi nikmat. Fanqalabu bi ni'mah, mereka kondisinya berubah menjadi sebuah apa? Nikmat. Wa fadl, dan mereka mendapatkan karunia. Itu lam yamsashum su', tidak ada keburukan apapun yang menimpa mereka. Loh, jemaah. Allahu Akbar. Allah, mereka mengikuti ridha Allah. Loh, malah tambah kuat imannya. Ya kan? Tambah kuat imannya dia. Terus wallahu dzu fadlin azim, karunia Allah itu besar. Lanjutannya, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah.
Ini semua kelakuannya setan. Bikin kita galau, takut, tertekan, gelisah. Ini kerjanya siapa? Setan. Nanti kamu begini loh. Kalau tingkat nasional, ini negeri nanti akan dikuasai oleh orang kafir. Ini negeri akan dikuasai oleh sipit-sipit. Nanti kamu menderita, anak cucumu, 7 turunan kamu nanggung utang, dan sebagainya. Innama dzalikumus syaitan. Setan ini kerjanya nakut-nakutin. Ya, membuat kita apa? Hidup kita jadi down, drop. Nggak bisa ngapa-ngapain. Terserah deh. Nah, muncullah kata akhirnya apa? Terserah deh, terserah deh. Jadi kayak kerupuk kampung. Wis kayak ager-ager gitu, melempem gitu. Dia boleh begini orang Islam. Ya, jangan mau terjebak dengan jebakannya setan. Makanya Allah bilang apa? Fala takhafuhum, nggak usah kamu takut sama mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, subhanallah jemaah. Jadi inilah siklus orang beriman. Jadi tauhid, ya, ini keyakinan akan Allah. Melahirkan apa? Berserah diri. Lahirlah orang yang ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitulah seterusnya hidupnya orang beriman akhirnya jemaah. Ya begini lagi akhirnya dia. Loh, balik lagi ke sini dia. Kan? Inilah rangkaian kehidupan siapa? Orang bertauhid. Indah hidupnya. Sehingga dia dalam hidupannya dunianya sakinah. Ya. Sakinah ini tumakninah, tenang hatinya, damai. Ya, hatinya yang tenang. Berikutnya, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Nah, di sini Ibnu Qayyim bilang di dalamnya disebutkan juga pengakuan bahwasannya meninggal dunia dalam kondisi memeluk Islam adalah satu tujuan utama seorang hamba. Sama pula dengan ayat apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa maknanya? Wala tamutunna. Nah, ini di surat Al-Imran ayat 102. Ini bagian akhir. Bagian pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa maknanya bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang benar? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dinukil oleh Ibnu Katsir, artinya taatlah, jangan maksiat. Selalu ingat Allah, jangan dilupakan. Syukur, jangan kufur. Ini 3. Taat, ingat Allah, yaitu tauhid, zikir. Kemudian yang ketiga apa? Syukur. Jangan sampai kufur. Ya, ini semua ketakwaan. Lalu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat melainkan kalian dalam kondisi Islam. Di sini tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai orang Islam. Sedangkan ayat ini, janganlah kamu wafat kecuali jadi orang Islam. Mungkin orang akan bilang, ya kan saya Islam, Pak. Nanti saya meninggal juga jadi orang Islam, berarti cukup dong. Ya, benar. Tidak ada masalah. Apa maknanya? Jadi, wafatkanlah aku sebagai orang Islam. Dan janganlah wafat kecuali jadi orang Islam. Meninggal dunia dalam kondisi memeluk Islam adalah tujuan utama seorang hamba. Maksudnya apa ini? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dengan penjelasan yang cukup bagus. Saya baca, silakan dicatat. Saya baca Arabnya dulu. Hafidhu alal Islam. Hafidhu alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum
litamutu alaihi. Artinya, jagalah Islam di saat sehat dan nyaman, tentram, agar kalian wafat dalam kondisi itu. Ya. Kenapa? Jagalah Islam di saat sehat, di saat tentram, nyaman, saat hidup, agar kalian wafat dalam kondisi Islam. Kenapa? Dia lanjutkan, fa innal karima qad ajra adatahu bi karami. Karena zat yang mulia telah menetapkan dengan kemuliaannya, annahu, bahwa man 'asha 'ala syai'in, siapa yang hidup dengan melakukan sesuatu, siapa yang hidup dengan melakukan sesuatu, maka dia akan wafat dengannya. Waman mata ala syai'in, dan siapa yang wafat dengan itu, bu'itha alaih, dia akan dibangkitkan dengan itu pula. Fa'iyadzan billahi min khilafi dzalik, kita berlindung kepada Allah dari lawan hal itu. Paham maksudnya? Paham jemaah? Jadi jaga Islam di saat hidup agar kalian wafat dengannya. Maksudnya, seseorang yang terbiasa dalam ketakwaannya di atas tadi itu, dalam ketaatan kepada Allah, terbiasa dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan tauhid, maka dia akan wafat dalam kondisi itu. Ketika dia wafat dalam kondisi itu, nanti dia dibangkitkan oleh Allah sebagai orang yang takwa dan taat sama Allah. Jadi, maka berlindung kepada Allah dari lawan dari ini semua. Faham? Faham atau belum? Faham ya? Nah, itulah maksudnya tawaffani muslimah. Jadi tidak semua orang wafat dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau dia wafat sebagai orang yang beragama Islam, iya. Tapi kalau wafat sebagai orang yang berislam, nah ini yang nggak semua. Ini yang sulit. Sehingga para ulama salaf itu selalu mengatakan orang yang menjalankan dan komitmen dengan perintah Allah dan sunnah Rasul SAW, lalu dia wafat dengan itu, maka dia akan wafat sebagai orang yang mulia. Karena dia wafat sebagai ahlu sunnah. Jauh dari syirik dan jauh dari bid'ah. Ini adalah orang yang mulia. Ya, tawaffani muslimah. Wafatkanlah aku sebagai orang yang berislam. Berserah diri kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menjalankan Islam. Islam itu adalah sunnahnya, dan sunnah itu adalah Islam. Ya kan? Islam adalah petunjuk Rasul, petunjuk Rasul adalah Islam. Jadi wafatlah dalam kondisi tauhid, wafatlah dalam kondisi menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan muncul kelanjutannya, wa alhiqni bis-salihin. Kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Berarti siapa yang saleh? Balik lagi, yaitu orang yang bertauhid dan orang yang menjalankan sunnah. Paham jemaah? Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk ini semuanya. Kemudian faedah lain terkandung pula di dalam doa tersebut pengakuan hamba akan kebangkitannya kembali kelak dan permohonan agar dikumpulkan bersama orang-orang yang meraih kebahagiaan. Berarti di dalam doa sini mengandung makna apa? Kebenaran hari akhir. Hari akhir itu memang ada. Alam kubur itu ada. Hari akhir itu ada. Hari bangkitnya manusia dari kubur itu memang nyata. Manusia dikumpulkan kembali di tempat yang namanya mahsyar itu ada. Manusia dihisab atas amal perbuatannya itu ada. Manusia disidang
atas perbuatan dia, muamalahnya dengan sesama itu ada, manusia akan ditimbang berarti ada, kemudian surga neraka itu ada. Inilah iman dengan hari akhir. Dan beriman bahwa al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amalnya. Artinya ketika dia bertauhid, menjalankan sunnahnya, sunnah Rasul SAW, maka dia kelak akan bertemu dengan Rasulullah SAW di tenaganya. Sebagaimana disebutkan di banyak sekali hadits-hadits Rasul. Dan dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lil muttaqina mafaza, orang yang bertakwa akan mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan akan menjadi milik mereka. Wa iddat lil muttaqin, surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Tapi jika mereka berbuat syirik, bid'ah, maksiat, dosa besar, ya tempatnya dia diazab di neraka. Kebinasaan. Ya, waliyadzubillah. Yang berikutnya di bab yang ke-28, tafadhal dibaca. 28. Allah menjadikan bumi untuk kalian. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. A. Bumi merupakan karunia Allah yang syarat keberkahan. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa bumi itu dijadikannya mudah untuk dipijak, digali, dan dibangun sesuatu di atasnya. Allah tidak menjadikan bumi ini sulit dan keras untuk semua hal tersebut. Allah menjadikan bumi sebagai harapan, hamparan, alas, permadani, tempat tinggal, dan tempat berkumpul. Dia menghamparkan dan membentangkannya. Dikeluarkan olehnya dari bumi itu mata air dan tumbuh-tumbuhan. Lantas diperkokohnya bumi itu dengan gunung-gunung. Dia menjadikan jalan-jalan lurus dan lorong-lorong yang ada padanya terlihat jelas. Dialirkannya pula di bumi itu sungai dan matahari, dan mata air. Dia juga melimpahkan keberkahan dalamnya serta menetapkan kadar makanan yang keluar dari perutnya untuk para penghuninya. Ini Ibnu Qayyim ini menjelaskan apa ini maksudnya? Paham tidak? Beliau menjelaskan ini, zalula. Ayat ini apa? Zalula. Walladzi ja'ala lakumul arda zalula. Dialah Allah, satu. Potongan kedua, menciptakan bumi. Kalau kita penggal-penggal ya, Allah, ya, dua, menciptakan apa? Bumi. Ya kan? Terus apa? Untuk apa Allah menciptakan bumi? Zalula. Nih, zalula. Apa zalula itu? Terjemahnya di sini apa? Di sini diartikan mudah dijelajahi. Zalula. Ini saya pertajam sisi bahasa Arab ya. Di tafsir Ad-Du'aul Bayan, Syekh Muhammad Amin Syangqiti, wafat tahun 1394. Ad-Zalul itu bahasa hiperbola dari ad-zullu, hiperbola.
Ya, maknanya apa? Maknanya adalah dia mengatakan beragam komentar para ulama tafsir. Tapi inti dari makna itu semua adalah kembali kepada satu kata. Apa itu? Tamkinul intifa', kemudahan untuk memanfaatkannya. Itu kata zalul. Mudah memanfaatkannya. Oke? An tashilil istiqrar 'alaiha. Di mana bentuknya apa? Tashilil istiqrar, mudah untuk menetap di atasnya. Mudah menetap di atasnya. Wa tasbitiha bil jibal, dan pengokohannya dengan berbagai macam. Mau ditulis? Ini nikmat. Ini nikmat Allah kepada siapa? Manusia. Ya. Nikmat Allah. Nikmat Allah kepada siapa? Manusia. Apa itu? Allah ciptakan apa? Ciptaan bumi. Bumi dijadikan sebagai apa oleh Allah? Zalula. Apa? Zalulan. Jangan pakai zai lo ya. Kalau Anda baca zalula, lain lompat artinya jemaah. Jangan zalula bacanya, jangan. Ya, bacanya zalula. Ya, kalau makan oncom zalula. Ya, kalau banyak kan makan kambing jadi zalula. Jangan banyak-banyak makan oncom, mencong mulutmu nanti jemaah. Ya, oncom nggak ada. Makan yang benar, makanya makrojnya biar benar. Apa arti zalula ini? Apa? Mudah memanfaatkan. Ya, mudah memanfaatkan. Apa yang dimaksud mudah memanfaatkan tadi? Mudah memanfaatkan artinya apa? Mudah menetap, ya kan? Menetap di sana. Bagaimana cara menetap di sana? Nah, disinilah tasbih. Diapakan? Menetap di sana dengan apa? Dengan disiapkan segalanya. Nah, di sini ini metodenya Imam Syangkiti begini. Seperti apa? Dia ngasih contoh pertama dengan gunung. Wal jibala arsaha. Gunung dikokohkan oleh Allah. Nggak goyang. Kalau gunung ini goyang, mati kamu. Gempa bumi, kan gitu kan? Yang kedua, ambatna fiha habba. Allah tumbuhkan di muka bumi ini dengan apa? Biji-bijian. Sehingga lahirlah sayur-sayuran dari biji itu, tanaman. Sehingga manusia bisa makan sayur. Wa inaban wa qadba. Dan inab, anggur, buah-buahan. Berarti manusia bisa makan sayuran, makan apa? Buah-buahan. Kalau Allah bilang, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini buat kamu dan binatang. Binatangnya gemuk, kambingnya kita potong, kita makan. Sapinya makan dari itu, gemuk, kita potong, kita makan sapinya. Buat siapa yuk? Allahu Akbar. Dan ya inilah. Makanya Ibnu Qayyim di sini dijabarkan sama beliau. Lalu di sini apa? Pertama, bumi ini dipijak. Dipijak ini apa?
Kamu tinggal di mana saja bisa kok. Digali. Artinya kamu gali apa aja di muka bumi ini dapat rezeki. Ya enggak? Ya. Ada kota di negeri ini, di negeri kita ini, ya, keluar dari rumahnya ke kebun gali, keluar perak, keluar timah, bukan perak, keluar timah. Ya tidak? Saya ditanya waktu saya ngisi pengajian di desa itu, namanya desa Mentok. Memang Mentok sudah nggak ada tempat lain. Jadi mereka bilang, kami keluar rumah ke pekarangan sebelah aja, ngambil cangkul aja, kita gali, kita dapat timah di situ. Boleh nggak Ustadz? Saya gali itu di pekarangan orang. Yang kita pikirkan bukan nyolongnya, bukan. Semudah itukah dia dapat kekayaan gitu loh. Ada lagi, kita pergi lagi ke satu desa di Kalimantan, dalaman Kalimantan, ya pasirnya apa? Merah, maaf, kuning. Pasirnya kuning, Mas. Ini apa? Ini pasir emas, Ustadz. Kita gali emas, tapi ditangkap kita, Ustadz. Tapi terlepas dari sisi itu loh ya. Ada lagi, kita jalan lagi ke desa lagi, pasirnya putih sekali. Mas, loh kok putih? Ya ini Ustadz, buat bikin produk kaca. Cip. Terus mau kemana kita? Inilah bumi kita. Inilah bumi yang Allah berikan kepada kita, jamaah. Ya. Subhanallah. Kata Abdurrahman bin Auf, ya, bicara tentang keberkahan yang Allah berikan kepada beliau, diceritakan oleh Imam Zahabi di Syiar A'lamin Nubala. Andai saya membuka batu, maka saya akan menemukan emas di balik batu itu. Allah, artinya apa? Menggambarkan begitu besar karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dan seterusnya, jamaah, luar biasanya. Digali, dibangun sesuatu di atasnya. Ya, semua Anda bisa bangun di atasnya. Ada orang rumahnya di atas air. Ya. Rumah di atas air. Jadi rumahnya akan mengikuti airnya. Kalau dia surut, ya rumahnya turun. Airnya pasang, ya rumahnya naik. Kita mikir, ini nggak ada, apa namanya? Terus datang tengah malam buaya gitu menggeragotin kaki kita, ya enggak, bertahun-tahun di situ jamaah. Kita mikir, oh disamperin buaya nih kita, tapi mereka hidup bertahun-tahun beranak pinak. Loh, kalau mati dikubur di mana? Di darat, Ustadz, masa di laut? Subhanallah. Inilah jamaah. Orang rumahnya di mana? Di pohon. Ada satu anak, saya bilang, kamu lulusan mana? Saya lulusan pesantren Bin Bas, Ustadz. Tinggal di mana? Di pedalaman. Pedalaman mana? Suku Dayak. Kesana naik apa? Naik motor. Rumahnya di mana? Di atas pohon. Ada satu ustadz, lupa saya namanya. Dia 1 minggu sekali ngisi di radio Hijrah Batam. Suatu hari saya mau diajak ke rumahnya. Ustadz, yuk ke rumah saya. Di mana? Dari jembatan 6 Batam, jembatan 6 Batam, itu naik kapal speed 2 jam. Matur nuwun sing katawa. Makasih banyak. Cerita beliau, rumahnya di mana? Di atas pohon. Kok bisa Ustaz di atas pohon? Nah iya Ustaz, lah kalau di bawah kena air kita. Oh kita. Wah, kata jemaah, bangun rumah di atasnya, di mana saja Allah bisa. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Ya. Dan kita ke situ, rumah di atas pohon, jalan kita. Dan mereka bikin jalanan penghubung antara rumah dengan rumah yang lain. Jalanannya di mana? Di atas pohon. Hidup di situ bertahun-tahun. Kita jalannya cekeder. Ya Allah. Kemudian beliau mengatakan apa? Hamparan. Luas bumi ini, alas, permadani, indah, tempat tinggal, tempat berkumpul, dan sebagainya yang beliau sajikan ini. Lorong-lorong, jalanan luas, semua ini. Mata air, kering, dan semua ini Allah berikan. Untuk apa? Buat kita. Kenapa kok hati kita sempit? Seolah-olah kita ini, rezeki kita ini mampet. Ustaz, sulit Ustaz, rezeki saya Ustaz mampet. Loh, kok jadi picik dan bodoh begini kita ini jemaah. Ya. Sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW mau minta-minta, ya kan? Rasulullah bilang apa? Punya golok, punya. Sono, pergi sono. Cari kayu bakar, kamu jual. Kamu hidup. Abdurrahman bin Auf ketika disaudarakan dengan Rabi' ibnu Anas, tuan tanah Madinah. Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman, saya punya banyak kebun. Kamu pilih kebun yang mana kamu sukai, saya kasih ke kamu. Kata Abdurrahman, terima kasih. Tunjukin saya pasar. Ke pasar ngapain? Beli tepung. Sama minyak samin. Sudah dibawa ke rumah, dibikin roti. Dijual, jadilah sosok Abdurrahman bin Auf. Kapan kita picik jemaah? Pergi ke pasar sono, beli tepung, beli tempe. Jual tempe goreng di pinggir jalan. Mendoan. Iya kan? Jual, bangunlah. Ini Allahu Akbar. Ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha. Jalan kamu di atasnya sana, cari. Wa kulu min rezeki, makan soal di lorong-lorong. Negeri kota yang kering-kering jemaah, kering sekali. Kita jalan di sono kering, sulit mobil lewat. Mobil yang lewat harus mobil double gardan 4x4 yang lewat situ. Anda tahu ternyata duit di situ miliaran, duit di situ. Apa itu? Miara ikan arwana. Di sini arwana, iya. Innalillahi. Kita makan dibakarin arwana. Wah, makan Innova satu, ini Avanza satu, Avanza satu. Sulit mobil biasa. Ini bumi ini kaya, Bu. Kita yang nggak iman sama Allah. Fadal adzan dulu.
Suatu hari saya duduk di samping pantai di satu pedalaman di Sulawesi. Selepas sholat subuh, duduk di samping pantai beralaskan pohon batang kelapa. Muncul bapak-bapak pakai sarung dan pakai kaos sama anaknya yang masih SD. Duduk bapak itu di dekat kita. Saya nanya, Pak, nunggu apa, Pak? Nunggu apa namanya? Dia naruh jangkar ya, jala. Nunggu jala ikan, Pak. Di mana itu? Di sebelah sono di laut. Oh iya, iya. Kapan masangnya? Tadi, Pak, tadi malam. Nggak malam, jam berapa? 4 lah apa jam gitu dia. Sebelum subuh dia taruh. Nanti sebelum matahari muncul saya harus ambil. Oh, kenapa? Nanti ikannya hilang. Hah? Saya tonton. Sudah mulai terang, bapak itu ngambil perahu kecilnya sama anaknya. Diambil tuh ikan. Seger ikan, kemudian ditenteng tusuk. Pak Ustadz mau? Saya terbengong sambil meneteskan air mata. Terima kasih, Pak. Bapak setiap hari? Iya, Pak. Ini buat makan hari ini. Setiap hari? Iya. Duduk lemes kita jemaah, ya Allah. Bapak ini badannya gemuk sekali. Tapi setiap hari itu makan. Jadi kalau mau makan pagi-pagi ke laut dia. Itu dia jemaah. Ya Allah. Kita hidup di kota belagu banget ya. Bener belagu. Ya Allah. Sederhana itu hidup mereka ya jemaah. Sederhana itu. Nah, terus berasnya, ya kalau saya dapat banyak, sebagian saya jual itu buat beli beras. Lauknya ya ini sudah. Ini. Saya berpikir sama teman, yuk kita beli kambing, kita masak buat mereka. Ayo Ustadz, kita belilah. Kita makan. Tengah makan, ada bapak-bapak ngomong gini, ini apa kok enak? Saya bilang sama teman-teman, mundur. Kenapa Pak? Seumur-umur saya nggak pernah makan ini. Saya bilang mundur. Semuanya mundur anak-anak. Ya Allah jemaah. Sesederhana itu hidup mereka. Bertahun-tahun mereka dari neneknya, dari mbaknya, kakeknya, sampai cucu, ya begitu pola hidup sudah. Ya itu sudah hidup. Pagi saya makan, lebih dijual buat beli beras, sudah. Kita yang ditawari, Ustadz mau minum apa? Minum kelapa? Enggak. Di sini kelapa macam-macam, Ustadz. Diambil. Ini kelapa airnya rasanya ini. Ini airnya rasanya ini. Ini airnya kayak ada sodanya. Ini ada. Allah, gak bisa ngomong kita ya. Inilah ya akhi. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalula. Famshu fi manakibiha. Nah, kita ini perlu untuk melihat daerah-daerah biar Allah kasih apa? Syukur. Sampai ada teman Ustadz, kayaknya ibu-ibu ini perlu diajak ke sini Ustadz. Biar menjadi perempuan yang bersyukur sama suaminya. Nggak nuntut aja hidup gitu. Ada yang bilang itu, ajak perempuan ke sini. Waduh, wangel di sini kan. Biar nggak hidup, nuntut aja kerjanya. Lihat ini hidup mereka. Ngomong apa kita dengan kehidupan seperti itu? Gitu. Dan jiwa sosialnya begini jemaah.
Ketika ustadz datang, ibu-ibu itu ribut, berantem. Berantem apa? Berantem apa? Saya yang harus menyiapkan makanan buat ustadz, bukan kamu. Akhirnya dibagi dua. Udah, hari ini ibu ini, makan siang ibu ini, makan malam ibu-ibu ini, sarapan ibu. Dibagi, kamu nggak ribut. Ribut apa? Berebut untuk menjamu ustadz. Ya Allah, habis hati kita jamaah. Aduh, ya Allah, kok sampai kayak gini banget gitu loh. Padahal makannya apa? Ya nungguin tadi, cuman gitu doang. Ya Allah, ayo Pak Ustadz sarapan. Walau sarapan pakai ikan goreng, seumur-umur kita makan sarapan pakai ikan goreng. Kan gitu kan? Gimana rasanya? Ya Allah, ya ikan belum mati udah digoreng. Jadi itulah hidup mereka jamaah. Famshu fi manakibiha. Jalan kamu ke bumi ini, jalan biar ngelihat melek gitu. Ini loh nikmat yang Allah kasih ke kamu, itu nikmat yang luar biasa. Ada orang yang hidupnya begini tok gitu, tapi sejahtera, tentram, damai dia. Orang kita ini banyak kufur nikmat. Jadi inilah nikmat yang Allah berikan. Coba dilanjutkan. Di antara keberkahan yang terkandung di dalam bumi, tempat tinggal kita sekarang, adalah sebagai berikut. Coba diperhatikan ini kesimpulan Ibnu Qayyim, luar biasa ini. 1. Semua hewan beserta rezeki dan makanannya berasal dari tanah. 2. Jika Anda menanam satu biji tanaman di dalam tanah, niscaya bumi akan mengeluarkan biji-bijian yang sama untuk Anda dalam jumlah yang berlipat ganda. Allah. 3. Bumi rela menanggung beban di punggungnya dan mengeluarkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat dari perutnya untuk Anda. Allah. Disimpan di dalam perutnya segala sesuatu yang buruk seperti kotoran, dan dikeluarkan darinya segala sesuatu yang indah seperti barang tambang dan mutiara. Allahu Akbar. Lihat nih. 4. Bumi menutupi dan menyembunyikan segala keburukan hamba beserta kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya, menaunginya serta mengeluarkan makanan dan minuman baginya. Kesimpulannya, sungguh bumi adalah makhluk yang paling banyak menanggung penderitaan, tapi paling banyak memberikan manfaat. Tidak ada sesuatu dari tanah yang lebih baik daripadanya. Tidak ada pula yang lebih jauh dari gangguan dan lebih dekat kepada kebaikan daripadanya. Allahu Akbar. Inilah nikmat Allah buat siapa? Buat kita. Kita injek, kita kotorin, kita macam-macam, tetapi tetap melahirkan apa? Kebaikan. Jadi bersyukur sama Allah. Lihat kebaikan, jangan lihat musibah. Ya. Begitu pula seorang muslim itu harus kayak gini. Ya. Dimaki-maki, dicela, dihina, tapi yang kita lakukan kepada dia apa? Kebaikan. Ya. Dimaki-maki, dihina, dicibur, di macam-macam, yang kita lakukan apa? Sama dia kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Muslim adalah sosok yang senantiasa membantu orang lain, sebagaimana bumi. Muslim adalah sosok yang menutupi aibnya orang. Dia tahu ini punya aib, ditutupi. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib, Allah tutupi aib dia di dunia dan akhirat. Itulah bumi, Allah tutupi aib kita. Kecuali di akhirat, nanti bumi akan bicara. Nah, inilah jamaah mengajarkan kita agar kita menjadi hamba yang beriman, bertauhid. Syukur atas musibah, sabar, jangan maksiat. Ya, semoga Allah jadikan kita semua
menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari WhatsApp, Ustaz. Betul. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya. Ustadz, saya ini seorang pecandu maksiat dikala sendirian, tidak bisa berbaur sebagaimana layaknya orang-orang lain. Mental saya rusak, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya juga tidak tahu harus dari mana saya memperbaiki semua ini. Di pikiran saya saat ini hanya ingin kabur dan meninggalkan keluarga dan lingkungan saya. Karena saya cenderung menyendiri, saya sudah sempat berdoa dengan yang Nabi ajarkan, Ustadz, ya Allah, jika kematian lebih baik, matikanlah saya, dan jika kehidupan lebih baik, hidupkanlah saya. Mohon nasihatnya, Ustadz, apakah saya boleh meninggalkan kedua orang tua saya yang keadaannya masih belum tua dan masih sehat, Ustadz? Barakallahu fiik, Masya Allah ya. Ya akhi fillah, iman itu adalah pengakuan dan taubat itu adalah pengakuan, penyesalan, ya kan? Kapan seseorang itu menjadi hamba yang bertaubat dan beriman? Ketika dimulai dari apa? Dimulai dari mana? Dari penyesalan. Ketika seseorang itu sadar dan menyesali apa yang dia perbuat, itulah taubat. Itulah mulia. Berapa banyak orang di sana, ya, terkadang dan banyak dari mereka tahu kalau ini buruk, tapi mereka nggak sadar, sehingga dia tidak pernah melakukan penyesalan atau pengakuan. Enggak. Akhirnya dia bisa jadi menutupi, atau malah tingkatan berikutnya akan membenarkan. Jadi penanya, akhi fillah, itulah iman. Ketika kita sadar bahwa kita ini pendosa, kita ini sadar bahwa kita ini banyak dosa, inilah iman. Ini iman. Cuman langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya itu adalah bisikan setan pada diri Anda. Tinggalkanlah, bunuh dirilah, jauhilah, menyendirilah. Ini semua adalah bisikan setan. Kenapa? Karena setan gak berhasil untuk menjadikan Anda tetap berdosa. Sehingga dia mencoba untuk mengalihkan perhatian Anda ke sisi yang lain. Oke, kalau memang kamu sadar bahwa Anda dosa, begini, Anda sadar. Oke, tapi, Anda dijauhkan dari jalan yang benar. Disuruh menyendiri lagi. Ketika Anda menyendiri, di situ dijebak lagi nanti Anda sama setan. Jadi, yang berikutnya dari yang ada pada diri Anda, itu adalah bisikan-bisikan setan yang harus Anda lawan. Ya, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Mungkin sebagai langkah pencegahan secara psikologis, hindari diri Anda itu untuk menyendiri dan berada dalam kesendirian. Ini langkah psikologis. Jadi usahakan Anda itu selalu berada di keramaian. Di kamar, usahakan jangan sendiri. Usahakan Anda berdua. Kalau Anda tinggal sama ibu, ya udah nggak apa-apa, Anda tidur sama ibumu di kamar, kan nggak apa-apa, ibumu. Tidurlah, ibumu di kasur, Anda di bawah. Untuk apa? Menghindar keburukan yang terjadi di saat Anda sendiri. Makanya dahulu para ulama salaf doanya apa? Ya Allah, jauhkanlah dari diriku keburukan di saat aku sendiri. Ya. Jadi ini langkah psikologis pertama, pencegahan. Itu apa? Hindari kesendirian. Jangan sampai Anda sendiri dalam kondisi apapun.
Makanya kita ketika di kamar mandi disuruh masuknya berdoa, berlindung. Dan ketika di dalam nggak boleh lama-lama. Begitu ibu-ibu ya? Iya. Ya kan? Iya. Jadi jangan lama-lama. Karena kamar mandi itu tempatnya setan. Walaupun Anda bangun dengan desain semiliar, tetap aja tempat setan. Ya, jadi seperti itu contohnya. Ini yang pertama, hindari diri Anda berada dalam kesendirian apapun itu. Usahakan Anda berada dalam keramaian. Begitu juga adik-adik yang lain atau anak-anak muda ini, kalau berada dalam kesendirian, nanti handphonenya, tangannya dia berselancar membuka hal-hal yang kotor dan jorok. Caranya apa? Duduklah Anda di keramaian, di tengah rumah. Ya. Ini terapi ini. Kalau enggak, setan masuk ke Anda di saat sendiri itu. Ya kan? Kemudian yang kedua apa? Ya disitulah kita menjauhkan hal-hal yang bisa memicu datangnya setan. Apa itu? Hindari Anda hobi dengerin musik. Ketika Anda di rumah dengerin musik, nah itu akan datang setan itu sudah. Jauhi itu dengerin musik itu. Ya. Ulama salaf kalangan tabi'in yaitu Abu Qatadah pernah mengatakan bahwa musik itu seruling setan. Dia akan mendatangkan setan. Ya. Kemudian berikutnya apa? Nah itulah pentingnya justru yang ketiga malah apa? Bergaul. Bergaulah Anda sama orang-orang yang baik, orang yang saleh. Dialah yang saling memberikan kebaikan kepada kita, saling mengisi kekurangan. Bukan malah menghindar, bukan. Itu bisikan setan. Kamu harus bergaul, harus bersosialisasi. Sama siapa? Ya sama orang yang baik, jangan sama orang yang buruk. Ya kan? Yang keempat, apa? Zikir. Inilah manfaatnya. Zikir. Ketika ada bisikan, ta'awwadz billah, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ketika ada bisikan setan, maka ucapkanlah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Mulailah berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Terus berzikir. Ya kan? Dan zikir yang paling afdal ya baca Quran. Ya. Kemudian ingat bahwa Allah itu maha tahu apapun yang ada pada diri kita, dimanapun kita berada. Kita sendiri, kita ngumpet, walaupun fi burujin musyayyada, walaupun kita ini di sebuah benteng, Allah tahu kalau memang waktunya mati, mati. Sadar bahwa Allah memantau kita, melihat kita, mendengar kita, Allah tahu semuanya. Nah ini iman seperti ini, fasilitas seperti ini bisa menghindari diri kita dari keburukan yang terjadi. Sekali lagi, hindari pertemanan yang buruk dan hindari kondisi Anda yang suka menyendiri bengong. Ya, itu berbahaya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Bismillah, syukran atas penjelasannya Ustaz. Sebagaimana yang tadi diceritakan oleh Ustaz, kadang ketika kita berkunjung ke daerah-daerah, akhirnya terketuk hati kita bahwa ternyata alhamdulillah apa yang kita dapatkan jauh dari mereka. Namun bagaimana caranya agar misalnya kita selalu mengingat bahwa semua yang kita miliki, semua jabatan yang kita dapatkan, semua titel yang kita dapatkan, semua harta yang kita dapatkan, atau bahkan semua ilmu yang kita dapatkan, semua itu adalah dari Allah. Kadang di saat kita mengingat mereka atau di saat kita berkunjung ke mereka, kita menyadari hal tersebut. Tapi kadang ketika kita sudah jauh, seringnya kita lupa
Bagaimana caranya Ustaz agar kita senantiasa ingat, agar kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang setelah sering mengaji, ya, setelah mengenal sunnah, alhamdulillah, kadang menganggap remeh yang lainnya. Itu mungkin Ustaz. Syukran, jazakumullah khair. Ya, barakallahu fikum. Apa jawabannya? Pertama, nas'alullah ats-tsabat. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan keteguhan, istiqamah, keteguhan iman. Yang kedua, mulazamah. Apa? Konsisten. Dalam hal apa? Konsisten dalam kebaikan, mencari ilmu di majelis ilmu, konsisten. Konsisten dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, mulazamah, yaitu berteman. Mulazamah juga maksudnya berteman. Berteman dengan siapa? Dengan orang-orang yang baik. Ini yang bisa menjaga kita. Ya. Berarti apa? Menjauhi segala hal yang bisa merusak diri kita. Siapa itu? Apa itu? Maksiat. Teman, tempat, lingkungan. Abdullah bin Umar ketika mendengar suara bunyi-bunyian musik, beliau tutup pintunya. Pintu apa? Pintu masuk hati. Pintu yang bisa menjadikan musik ini masuk ke hati beliau, ditutup. Apanya? Kupingnya ditutup pakai dua tangannya. Dan beliau terus berjalan. Ketika udah jauh baru ngomong sama temannya sekitarnya, nanya, masih kedengaran nggak suaranya? Enggak, baru dilepas. Sampai seperti itu dulu para ulama ini. Ya, menjaga diri kita dari keburukan-keburukan itu semuanya. Makanya disyariatkanlah kita doa, keluar rumah berdoa, masuk rumah doa, masuk kamar mandi doa, keluar ini doa, masuk pasar berdoa, naik kendaraan berdoa. Semua ini tujuannya apa? Mendapatkan kebaikan dan terhindar dari apa? Keburukan. Nah, inilah. Jadi semua itu kembali kepada satu kata kunci. Al-ilmu. Ilmu itu jaga kita. Kalau dunia, kita yang capek menjaganya. Ya, secanggih apapun kendaraan Anda akan pasti capek jagain dia, mikirin. Tapi kalau ilmu yang jaga kita, kemana kita pergi, kita dijaga. Ya. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika digoda oleh cewek-cewek yang cantik-cantik ini? Ya, jadi yang goda itu cewek. Ya Mas ya, kenapa disenyum? Yang goda sama cewek. Nabi Yusuf bilang apa ketika digoda sama perempuan-perempuan ini? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Rabb, mending aku di penjara daripada aku mengikuti perempuan-perempuan kayak begini. Menghindar diri semampunya, sekuatnya dari itu semua kalau memang itu membahayakan diri kita. Ya, nas'aluha tsabata wal afwa wal afiyah. Kita mohon kepada Allah agar diberikan keteguhan, maafnya dan keselamatan dunia dan wallahu a'lam. Ada lagi? Dari WhatsApp. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya di luar tema. Ana mempunyai mertua, sejak Ana kenal anaknya hingga saat ini sudah menikah. Beliau tidak pernah suka dengan Ana. Bahkan sampai Ana punya anak pun beliau tidak andil sama sekali. Setiap ditanya anaknya apa alasannya, benci dan tidak suka dengan saya, jawabannya selalu singkat. Nggak suka aja, nggak senang aja. Yang lebih membuat saya geram, beliau sampai mengganggu rumah tangga anaknya dan mengirim sihir kepada saya. Sampai setiap saya ruqyah syariah selalu muntah tidak wajar dan mengira anaknya dipaksa kerja rodi oleh keluarga saya. Menurut Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Karena sudah beberapa kali saya konsul dengan Ustadz salaf lain, saya selalu disuruh menjauhi diri dan tidak berinteraksi dari mertua saya
dengan alasan supaya saya tidak sakit hati dan timbul dosa karena rasa kesal saya. Akan tetapi di saat situasi seperti ini suami saya justru tidak berbuat tegas dan terkesan lebih condong membela ibunya yang jahat terhadap saya, seakan memaklumi perbuatan ibunya yang sudah jelas syirik. Mohon bimbingannya Ustadz agar saya dan suami tidak tengkar terus di rumah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Mbak, Anda nggak sendiri di dunia ini. Orang yang kayak Anda ini jutaan. Ya, jutaan Ibu. Saya mendapatkan pertanyaan dengan nada yang sama. Nggak usah minggu-minggu yang lalu. Selasa, Rebu, Kemis, ini Kemis. Setiap hari saya dapat keluhan pertanyaan kayak begini. Ya, setiap hari Ibu, Selasa, Rebu, Kemis. 3 hari ini saya dapat keluhan pertanyaan yang sama. Ya. Ini fenomena, saya nggak paham kok muncul gerakan emak-emak yang jealous sama menantu. Ini Bu. La haula wala quwata illa billah. Ini penyebabnya satu, apa itu? Si mertua perempuan, yang dimaksud mertua ini perempuan. Sudah, ini mertua perempuan. Bu, hati-hati Ibu. Saya ngomong sama Ibu, hati-hati Ibu, hati-hati. Anda masih muda-muda sekarang, nanti kalau punya anak kamu. Sekarang Anda nggak punya perasaan itu. Lindungi diri Anda dari perbuatan itu dari sekarang. Sebelum Anda punya menantu. Ya, subhanallah Bu. Luar biasa gejolak ini Bu. Banyak sekali. Sebabnya apa? Si ibu ini ngerasa bahwa menantu dia yang perempuan ini ngerebut anaknya. Itu perasaan ibu ini gitu loh. Waktu mau menikah, oh bangganya luar biasa. Senangnya luar biasa. Anak saya mau menikah, udah seneng dia. Pernikahan seneng. Minggu pertama seneng. Minggu kedua muncul itu perasaan ibu. Sudah. Apa perasaan si ibu ini? Dia mengatakan anak saya laki. Anaknya selalu yang laki ini. Anak saya yang laki ini diambil sama nih perempuan. Sehingga nih perempuan dianggap kompetitor, lawan sama bagi dia. Maka terjadilah semua yang diceritakan itu. Makanya ketika dibacakan Ustadz, mertua saya, Anda titik di situ saya paham. Luar biasa ini fenomena ini Ibu. Ini penyebabnya. Dia nganggap ini lawan saya karena dia ngerebut anak saya, ini kompetitor saya. Naruh gelas di sini salah. Iya Bu. Datang ngomong dia, kenapa gelas kamu taruh di situ? Kenapa ini tempat tisu kamu taruh di sini? Ada aja yang diomelin Bu. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, sikap sang suami, dia berdalih birrul walidain. Ini selalu nih. Dalilnya apa? Birrul walidain. Saya harus bakti sama emak. Istrinya nggak dilihat. Inilah istri menderita nih perempuan Bu. Menderita lahir batin Bu. Aduh, apal saya sampai gini Bu. Bener Bu, saya sampai ikut sidang di pengadilan, ngikut begini, acara begini-beginian ini. Aduh. Ini yang membuat masalah ini tambah runyam, tambah hebat Ibu. Kasihan saya kalau melihat perempuan-perempuan diginiin. Solusinya apa? Solusinya bener, yang ngomongan Ustadz tadi. Apa itu? Solusinya satu-satunya, nggak ada yang lain. Ada sih yang kedua. Solusi yang satu-satunya apa? Tinggal yang jauh dari Nima. Tinggal sono di Bojong Kenyot sono inti.
Bisa, Ibu. Anda tinggal satu RT, sama, Bu. Disamperin, ini benar, Mas. Mas sudah pindah, udah, tapi satu RT. Pernah nih istri ustadzah di daerah sini. Sama kasusnya, ketemu saya nangis-nangis. Itu karena rumahnya sebelahan, rumah yang jauh kamu dari dia. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua apa? Kalau mati nih mak, baru sakinah mawaddah kamu. Benar, Ibu. Ini nyata. Ada sampai cerai 2 kali. Cerai pertama, faktornya siapa? Ini mak. Cerai 2 kali, yang kedua, pertama emaknya, 2 emaknya. Setelah cerai yang kedua, rujuk lagi, subhanallah, emaknya kena stroke. Ini saya nggak bercanda. Emaknya kena stroke, dia hanya tidur di kasur, nggak bisa ngomong. Itu sampai sekarang keluarganya mawaddah sakinah warohmah. Kenapa? Emaknya kena stroke, nggak bisa ngomong. Terus gimana? Alhamdulillah Ustaz, keluarga saya tenang. Memang sih saya jujur sejak mama kena stroke. Pegel memang, Bu. Pegel, Bu. Apa solusi? Ini sudah ada, sudah. Bingung kita aja gimana? Banyak berdoa. Semoga Allah kasih hidayah nih mak-mak. Mulutnya ember. Kalau saya bukan mulut ember, mulut comberan ini, Bu. La haula wala quwwata illa billah. Saya terbawa emosi gitu loh yang melihat gini ya. Wah, kemarin muncul lagi anaknya. Habis istrinya datang nangis-nangis di depan saya, dapat berapa hari muncul nih anak laki. Oh, ular marani gebuk kata orang Surabaya. Ini ular datang minta digebukin. Habis saya omelin. Iya Ustaz. Aki, ente jadi laki, punya laki apa enggak? Kalau enggak copotin lakimu. Pegel saya. Inti dosa besar inti. Udah penderitaannya dahsyat, Bu. Macam-macam sudah ceritanya macam. Ya, saya bukan mau menambah kesedihan kepada si penanya. Solusinya cuma itu memang, Mbak. Anda tinggal yang jauh dari ibumu ini. Atau solusi yang kedua, ajukan gugatan cerai. Sudah. Ini jawaban saya. Cuma 2 jawabannya. Tinggal yang jauh atau ajuin gugatan cerai. Sudah selesai. Nasihat saya, ibu-ibu ini hati-hati, Ibu. Ya, hati-hati, Ibu. Bu, hati-hati, Ibu. Itu neraka, Ibu. Bihasbun mri'in minasyar an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim dikatakan orang jahat. Kapan? Ketika dia mencaci, menghina saudaranya. Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nasu tiqa'a syarri. Manusia yang paling jahat, paling jelek kedudukannya di hari kiamat nanti adalah orang meninggalkan dia karena mulutnya dia yang jahat. Hati-hatilah. Jangan menjadi penyebab kehancuran rumah tangga anak Anda. Ya, saya terbawa emosional karena setiap hari itu bayangin, nggak tega saya. Mulai dari yang kaya raya, ini yang rumahnya di Jalan Wijaya, yang rumahnya di Kebayoran Baru, iya begini. Yang penghasilannya miskin, ya begini semua. Apa yang dicari gitu ya? Nggak habis pikir saya. Ini terjadi pada siapa, akhi? Ini nasihat saya buat yang belum menikah. Ente belum menikah ya? Nasihatin nanti kalau belum menikah. Kalau ente menikah nanti, ya, kalau belum bisa kontrak rumah, ya tinggal di rumah mertuamu perempuan.
kamu yang tinggal di rumah istrimu. Itu nasihat saya. Ya, ente belum nikah? Oh sudah, aduh salah nunjuk anak. Salah nunjuk anak. Kalian yang belum menikah atau yang baru menikah, mending kalian tinggal sama siapa? Istrimu. Tinggal sama istrimu. Di rumah istrimu. Kenapa? Kalian akan jadi raja. Kalian akan disayang sama dia. Ya? Tapi kalau kamu suruh istrimu tinggal di rumah ibumu, air putih jadi jamu, pahit semuanya. Itu mas, hati-hati kamu. Itu nasihat saya. Ya, jangan melihat orang. Tapi mertua saya perempuan rajin ngaji, Ustadz. Mertua saya perempuan koordinator pengajian. Podola, mas. Ya, podola. Mertua saya pakai cadar, walaupun ditutupin sebadan, mas. Urusan ini nggak tahu. Saya mengatakan ada illa man rahima rabbu, ada yang perempuan-perempuan yang baik, ada. Tapi yang mayoritas ini mayoritas sekarang. Ya, hati-hati. Ya, ini nasihat saya. Yang kedua apa? Hindari anak laki-laki yang tunggal. Ini problem. Ya. Problemnya di situ, anak laki tunggal, itu masalahnya. Yang lain belum tentu. Anak laki tunggal, penopang ekonominya dia. Saya berani ngomong ini. Ya, saya berani ngomong ya, walaupun di media sosial saya berani ngomong. Anak laki tunggal dan dia penopang ekonomi ibunya, alamat. Alamat, angel kan mas. Ya, angel. Dan contohnya udah terlalu banyak. Ya. Jadi kalau mau nikah gimana Ustadz? Saya anak tunggal, belum nikah udah ngomong sama mama, Ma, saya mau nikah, mau rumah sendiri. Gimana? Di Bojong Kelur sono, Ma. Yang jauh dari rumah maknya. Ya, yang jauh. Kok jauh? Iya, Ma, murah. Bilangnya begitu, Mas. Jangan deket. Sini aja deket mama. Oh, dirujak kamu. Nah. Jadi solusinya cuma dua. Imma Anda pindah jauh atau ajukan gugatan. Sudah itu. Makanya jawaban nanya Ustadz salaf, ini jawabannya ini. Mungkin beliau-beliau nggak sevulgar saya kalau ngomong ya. Ya, jadi inilah ya. Wallahu taala alam, semoga Allah melindungi kita semua dari keburukan-keburukan yang seperti ini. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.